Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Robi Firmansyah dari kelas TI 23G. Tujuan saya membuat video tentang aljabar linear ini adalah untuk memenuhi tugas pertama saya di semester 2. Dan membahas apa sih hubungan aljabar linear dengan studi teknik informatika. Mari mulai ke materinya saja. Let's go. Aljabar linear. Pengertian aljabar. Pengertian aljabar. Cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Aljabar dapat mempermudah dalam memecahkan permasalahan daripada metode konvensional, yaitu menyatakan permasalahan dalam kata-kata. Next. Sejarah aljabar. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jabar atau yang dibaca al-jabar, yang berarti pertemuan, hubungan, penyelesaian. Ilmu ini dibuat oleh Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar yang ditulis sekitar tahun 820. Ia dijuluki sebagai The Father of Algebra. Dalam bahasa Inggris, aljabar dikenal dengan istilah algebra. Next. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Seperti contoh dalam gambar tersebut. 2x tambah 5. 2 disebut koefisien, x disebut variabel, dan 5 disebut konstanta, karena dia tidak mempunyai variabel. Next. Persamaan. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Persamaan dapat digunakan untuk berupa suatu rumus matematika terhadap suatu masalah. Variabel. Variabel adalah suatu simbol huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap, yaitu berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel juga disebut peubah dalam bahasa Indonesia. Variabel dapat disimbolkan dengan simbol Latin A kecil, A besar, B kecil, B besar, atau sebagainya. Variabel merupakan simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan, sedangkan bilangan tersebut belum diketahui nilainya secara jelas. Next. Koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Koefisien biasanya berupa angka, tetapi terkadang dapat diganti dengan huruf dalam sebuah fungsi matematika. Contohnya, dalam suku 5x pangkat 2 tambah 2y dikurang 7. Variabelnya adalah x pangkat 2 dan koefisiennya adalah 5. Sementara variabelnya adalah y dan koefisiennya adalah 2. Next. Konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap atau konstan pada suatu objek bentuk aljabar. Dalam bahasa Inggris disebut konstan. Yang paling umum dari konstanta yaitu tidak berkaitan dengan suatu variabel. Next. Eksponen. Suatu variabel bentuk aljabar memuat pangkat operasi. Pangkat mempunyai prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah tanda kurung dalam operasi hitung matematika. Next. Nah, untuk poin yang kedua ini, apa sih hubungan mata kuliah aljabar linear dengan program studi teknik informatika? Nah, ternyata ada hubungannya. Dalam beberapa poin ini saya akan sebutkan. Yang pertama adalah pemrosesan citra, grafika komputer, pemrograman linear, pemahaman algoritma, pemrosesan sinyal, machine learning, dan data science. Yang pertama, pemrosesan citra.
Aljabar linear digunakan dalam pemrosesan citra digital seperti transformasi dan manipulasi citra. Misalnya, matriks dan operasi vektor dapat digunakan untuk menerapkan filter atau transformasi pada citra. Yang kedua, grafika komputer. Dalam pengembangan grafika komputer, terutama dalam perenderan 3D, aljabar linear digunakan untuk melakukan transformasi geometris, rotasi, dan pemetaan objek 3D ke dalam ruang 2D. Yang ketiga, pemrograman linear. Pada tingkat lebih lanjut, konsep-konsep aljabar linear digunakan dalam pemrograman linear untuk mengoptimalkan solusi dalam kasus-kasus masalah-masalah optimisasi tertentu. Yang keempat, pemahaman algoritma. Beberapa algoritma dalam ilmu komputer memanfaatkan konsep aljabar linear. Pemahaman terhadap operasi matriks dan vektor dapat membantu mahasiswa teknik informatika dalam memahami dan merancang algoritma yang efisien. Yang kelima, pemrosesan sinyal. Dalam bidang pemrosesan sinyal, terutama dalam aplikasi audio atau komunikasi, aljabar linear digunakan untuk menganalisis dan memanipulasi sinyal. Yang keenam, machine learning dan data science. Aljabar linear menjadi dasar bagi beberapa konsep dalam machine learning, terutama dalam pengolahan dan analisis data. Matriks dan vektor digunakan dalam representasi dan transformasi data. Nah, untuk hubungan mata kuliah aljabar linear dengan pemrosesan hanya ada 6 poin di sini. Next. Terima kasih. Nah, mungkin dicukupkan segitu saja untuk pembuatan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe serta teman kalian agar menambah wawasan teman kalian. Terima kasih.